Toyota Calya G 1200 cc automatic transmission tahun 2016 nih, warna merah ya, dengan odometer sudah di 100. Ini buat teman-teman nih yang tertarik dengan Mobilio. Di depan kita nih ada masih harga bajongan sih kalau menurut gue. Buat teman-teman yang tertarik dengan mobil 40 jutaan, di depan kita nih ada Daihatsu nama PT, dan ini ex operasional dari sekelas direksi pastinya. Buat teman-teman yang nyari Camry, di depan kita ada Toyota Camry V 2500 cc 2014 nih guys, automatic. Interiornya C, interior C, mesin terkategori di C, dan ini di open di 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Douzo21, di hashtag atau di konten otomotifnya Douzo21, yaitu Douzo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Otobit nih guys, dan kita akan coba mencek unit-unit apa aja yang lagi di open house nih pada kali ini untuk lelang event berikutnya di Balai Lelang Otobit. Jangan lupa juga follow Instagram dan juga TikToknya Douzo21 agar teman-teman selalu mendapatkan informasi feeds harian terbaru dari Douzo21. Oke, kita langsung cek aja nih ada unit-unit apa aja yang dilelang di Balai Lelang Otobit dan harganya berapa aja. Teman-teman ikutin aja video gue ini sampai selesai, semoga bisa menjadi informasi yang menarik buat teman-teman semua. Mobil yang sebenarnya lagi dicari banyak orang ya, Matic lagi. Nah, kita langsung cek aja. Ini ada Toyota Calya G 1200 cc automatic transmission tahun 2016 dengan odometer di 100 ribuan. Pajak mati di Oktober kemarin 2020. Exterior C, interior C, mesin masih terkategori di B guys, dan ini di open di 84 juta. Automatic, dan ini 2016. Kita langsung coba screening aja. Untuk di bagian eksterior warna merah, dan ini warna favoritnya Calya atau Sigra. Nah, ini kesempatan teman-teman ada di Balai Lelang Otobit nih. Headlamp masih oke, fog lamp masih oke, garnish chrome di bagian grill, underguard, dan juga di bagian fog lamp masih oke banget. Velg masih OEM dengan bawaan Toyotanya, dengan kondisi bannya variatif ya. Ada yang mulai dari 20%, ada yang masih 40%, ada yang 50%. Cuman ini bannya oplosan jadi harus ganti. Dengan kondisi bagian sisinya masih terbilang presisi, hanya kotor aja, jadi butuh dicuci poles lagi sih kalau menurut gua. Nah, coba kita cek di bagian sebelah kirinya. Ini agak sedikit kurang presisi ya di bagian bumper dan fender bagian depan sebelah kiri. Nah, ini kondisi untuk di bagian panel pintunya ini masih terbilang cukup oke, sampai ke belakang bahkan sampai ke quarter ya. Di bagian sisanya sih masih cukup oke. Coba kita cek nih langsung ke bagian belakangnya. Ini masih oke apa enggak? Nah, ini ada kurang sedikit presisi di bagian quarter sama bumper belakang nih sebelah kiri. Nah, ini di bagian belakang, spoilernya masih bawaannya, wiper masih oke, stop lamp masih cukup oke, hanya di bagian reflektornya yang sebelah kiri ini sudah retak, jadi harus ganti. Stop lamp ada 2 titik ya, sisanya sih masih terkategori cukup, hanya agak sedikit kusam aja, jadi butuh dicuci poles guys. Sedikit kita intip di bagian interior, di bagian armrest di door trimnya sudah agak kusam. Terus di bagian sisinya nih konsolnya masih cukup oke. Untuk armrest di bagian tengah nih udah ada yang sobek ya, jadi ini masih minor sih, cuman masih terkategori cukup. Plafon agak sedikit kusam. Di bagian setir teksturnya agak sedikit menipis, wajar sudah 100.000 kilometernya. Dashboard masih cukup, dan ini di bagian interior sih kategorinya masih C ya kalau menurut gua. Oke guys, ini dia nih unit yang sebenarnya lagi dicari banyak orang dengan warna yang cukup favorit juga. Ada Toyota Calya G 1200 cc automatic transmission tahun 2016 nih. Ini di open di harga 84 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik nih, buruan langsung cek di Balai Lelang Otobit guys. Oke guys, di depan kita nih ada Mobilio 2019. Kita langsung coba screening aja dulu. Di depan kita nih ada Honda Mobilio tipe E, manual transmission tahun 2019 dengan pajak mati di Agustus 2020 kemarin. Eksteriornya C, interior masih B nih, dan mesin juga terkategori masih B. Ini di open cuma 123.500.000 nih guys. Jadi masih termasuk harga bajong nih kalau menurut gua, 2019 soalnya. Kita coba screening aja dulu di bagian eksteriornya. Ini masih tampak cukup oke sih kalau menurut gua ya. Ini 2019, headlampnya sudah beda, mengandalkan Pro J dan multi reflektor. Fog lamp juga masih oke. Sudah ada side skirt dan juga body kit ya di eksteriornya. Untuk di bagian velg sudah two tone color seperti ini, dengan kondisi ban masih kurang lebih sekitar 60%. Nat-natnya masih terbilang cukup presisi dan masih tampak cukup rapi sih kalau gue bilang nih. Belum ada baret-baret yang berarti ya di bodinya. Lalu kita cek nih di bagian kondisi sisi belakangnya, stop lamp masih oke, dan kondisi di bagian atasnya belum ada tambahan spoiler. Lalu untuk di bagian wiper masih ada, dan ini kondisinya masih cukup mulus untuk di bagian back door ya, catnya masih oke banget nih. Nah, lalu di bagian sebelah kanannya ini juga masih terbilang cukup oke ya, nat-natnya masih cukup presisi, hanya ada beberapa minor ya seperti ini nih. Jadi ya ini butuh di repaint lagi, sisanya sih masih terkategori cukup oke lah kalau menurut gua nih guys.
Oke, mungkin agak sedikit gelap ya, kita cek di bagian interiornya. Head unitnya sudah double din dengan joknya nih warna beige seperti ini, masih kondisi oke sih, masih rapi. Terus untuk di bagian layout dashboard dan juga dual trimnya ini semuanya warna hitam dan sporty banget sih kalau menurut gua. Interior masih terkategori cukup rapi sih kalau menurut gua nih guys. Nah sedikit nih kita cek di bagian setirnya juga masih tampak cukup baik ya tekstur kulitnya, dan ini kondisinya masih cukup oke banget. Sudah ada mode di bagian steering wheelsnya dan kondisinya nih cukup baik sih kalau menurut gua. Oke nih buat teman-teman nih yang tertarik dengan Mobilio, di depan kita nih ada masih harga bajongan sih kalau menurut gue ya. Ini adalah Honda Mobilio E 2019 manual transmission. Ini diopen di 123.500.000. Buat teman-teman yang tertarik nih buruan langsung cek di Balai Lelang Otobit guys. Oke guys, di depan kita nih ada Grand Livina. Kita langsung cek 40 jutaan. Ini adalah Nissan Grand Livina XV 2011 automatic transmission. Odometernya di 130 ribuan. Pajak mati di Februari 2020 kemarin. Ini catatan di sini nomor platnya sudah terjual ya. Nopolnya sudah dijual, dicek di Samsat online. Jadi teman-teman harus langsung balik nama untuk unit ini. Eksteriornya C, interior C, mesin terkategori di C, dan ini diopen di 47.500.000. Kita coba screening aja. Tipe XV ini guys, dengan eksterior ini agak kusam ya, karena ini sudah cukup lama ya, 2011. Headlampnya juga sudah agak mengusam, jadi agak susah untuk diservis, tapi ya masih bisa dipakai lah. Fog lamp juga terkategori cukup. Grill chrome di bagian depannya masih cukup oke. Velg sudah gantian, bukan bawaannya lagi, dengan kondisi bannya oplosan ya, sekitar 30% lah kurang lebih. Ada chrome di bagian spionnya, dan ini cangkangnya sudah agak mengkorosi. Sisanya nut-nutnya masih terkategori cukup presisi, hanya catnya nih yang sudah agak kusam, dan ini sudah full repaint body. Catnya agak bergelombang sedikit nih guys. Lanjut di kondisi sisi belakangnya, ini sudah defogger untuk kaca belakang. Sayang, spoiler tambahannya sudah dilepas dan jadi meninggalkan bekas seperti ini nih yang harusnya dihilangkan sih, sayang ya. Nggak dihilangkan jadi kusam seperti itu. 2 titik sensor parkir di bagian belakang, stop lamp masih cukup oke, dan kondisi di bagian bempernya nih banyak baret-baret pemakaian, tapi belum ada penyok-penyok yang berarti sih guys. Lanjut di sisi bagian sebelah kanan dari mobil ini masih terkategori cukup presisi. Dari bumper belakang sampai bumper depan ini masih cukup oke, hanya baretan-baretan pemakaian aja. Dan kondisi di bagian sisanya nih ya butuh dipoles lagi sih, karena banyak water spotting juga di bagian kaca-kacanya. Coba intip bagian interior. Oke guys, sedikit kita cek di bagian interior ya, masih terkategori cukup ya untuk jok, door trim, dashboard, plafon ini masih terkategori cukup. Hanya butuh di salon sedikit-sedikit lagi nih. Jadi interiornya ini masih oke sih kalau menurut gua, bisa tinggal pakai aja. Cuman kalau mau oke lagi, ini saran gue sih di salon lagi biar interiornya makin oke lagi guys. Oke nih buat teman-teman yang tertarik dengan Grand Livina, di depan kita nih ada Nissan Grand Livina XV tahun 2011 automatic transmission, dan ini diopen di 47.500.000. Teman-teman yang tertarik dan estimasinya masuk, langsung aja cek di Balai Lelang Otobit nih guys. Berikutnya ini adalah mobil 40 jutaan, kita langsung coba screening guys. Ini adalah Daihatsu Xenia. Ini Xenia-nya tahun 2011 manual transmission. Kita nanti akan cek dulu nih Xenia-nya tipe apa. Odometer di 150 ribuan. Pajaknya mati sayang di Desember 2019 nih guys. Eksteriornya C, interior C, mesin terkategori di C, dan ini di open di harga 44 juta rupiah. Kita coba screening aja. Di bagian eksteriornya nih sudah ada fog lamp-nya sih. Cuma nanti kita cek nih ada emblemnya nggak di belakang. Terus di bagian headlamp-nya masih cukup oke, dan ini ditutupin dengan stiker transparan warna biru ya. Velg ini gantian nih, velgnya Livina ya. Jadi ini bawaannya Nissan dengan kondisi bannya juga oplosan ya. Ada yang 20%, ada yang 40%. Terus di bagian fender sebelah kirinya ini ada baret-baret kasar pemakaian, jadi harus segera di repair dan di repaint. Untuk nantatnya masih terbilang cukup presisi nih guys. Tapi catnya nih yang agak-agak juga belang, dan di bagian quarter dan bagian bumper belakang nih sudah kurang presisi. Nah ini adalah di kondisi bagian belakang. Ini terlihatnya adalah Xenia LE yang 1000 cc ya. Jadi ini stripe terendah pada masanya. Dengan kondisi di bagian stop lamp masih oke. Tambahan pasangan 4 titik sensor parkir di bagian belakang. Spoiler sama wiper masih ada. Dan kondisi di bagian belakang bempernya ini banyak baretan kasar dan harus segera di repaint dan di repaint nih kalau menurut gua, karena udah kusam banget nih guys. Ini adalah sisi bagian sebelah kanan dari unitnya, masih terkategori cukup presisi ya, cuman agak sedikit kusam aja di bagian cat-catnya ya. Ini ada beberapa baretan-baretan pemakaian. Lalu kita coba intip nih di bagian interior seperti apa. Oke guys, ini adalah di bagian interiornya dari Xenia LE ya. Kalau kita lihat karet setirnya udah agak sedikit menipis, agak sedikit lembek ya, sudah ngendor seperti ini. Lalu untuk di bagian joknya ini ya sudah agak lecek-lecek sih. Trim bawaan pabriknya juga udah agak kusam. Layout dashboardnya seperti ini. Dan di bagian head unitnya ini bawaan dari Avanza ya. Ini adalah single din dari Toyota. Di bagian plafon belum ada double blower ya, karena ini tipe yang terendah. Terus ini adalah kondisi di bagian belakang masih cukup lengkap seatnya, dan ini masih 7 seater ya. Intinya interiornya
masih terkategori C lah kalau menurut gue ya. Sudah dipasangkan electric mirror di bagian unitnya nih, jadi bukan spion caping lagi, jadi spionnya sudah elektrik nih guys, tambahan ya. Oke nih, buat teman-teman yang tertarik dengan mobil 40 jutaan, di depan kita nih ada Daihatsu Xenia tipe LI 1000cc tahun 2011 nih guys, manual transmission, di open di 44 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Otobit guys. Oke, next berikutnya ada Terios di depan kita. Ini adalah Daihatsu Terios TX tahun 2012, tipe tertinggi ya pada masanya. Ini manual transmission dengan odometer di 162 ribuan. Pajak sayang nih, mati di November 2019 kemarin nih. Eksteriornya C, interior mesin C, tapi ini di open di 77 juta rupiah. Kita coba screening aja dulu. Untuk di bagian eksteriornya, headlamp agak sedikit kusam ya, catnya juga agak sedikit kusam, tapi butuh dicuci poles lagi. Ini akan terlihat tampak oke. Velg masih OEM dari bawaan Daihatsu-nya dengan kondisi ban ya kurang lebih 40%-an. Ada baretan kasar ya kalau teman-teman lihat nih di bagian bempernya, dan juga tidak presisi. Tapi kalau untuk ke belakangnya nih, natanya masih terbilang cukup presisi, dan ini hanya butuh dicuci poles lagi sih. Tampaknya masih agak cukup baik sih untuk di bagian catnya. Lanjut kita cek di sisi bagian belakang. Stop lamp masih oke, belum ada tambahan spoiler di atasnya. Ini di roofnya masih ada roof rail ya, bawaan pabrikannya, dengan kondisi ban serep juga masih ada. 2 titik sensor parkir di bagian belakang, dan stop lampnya masih cukup oke nih guys. Lanjut kita cek di sisi bagian sebelah kanannya, ada baretan kasar ya di bagian bumper bawah sebelah kanannya, tapi natnya masih cukup presisi, dan quarternya nih ada sedikit baretan-baretan pemakaian. Dan ini juga di bagian pintunya nih ada baretan-baretan pemakaian juga, tapi sisanya natnya masih terbilang cukup presisi dan masih tampak cukup baik sih kalau menurut gua. Oke, nih sedikit kita intip di bagian interior. Joknya trim bawaan pabrik masih oke banget. Terus door trimnya ini masih terbilang cukup oke. Plafon masih terbilang cukup juga. Nah, ini di bagian setirnya sudah dikasih tambahan pelindung ya. Jadi karet setirnya masih terlihat cukup oke. Head unitnya masih bawaan pabrikan, dan ini di bagian dashboard masih cukup baik. Interior overall sih masih terkategori cukup ya guys. Oke nih teman-teman yang tertarik, di depan kita nih ada Daihatsu Terios TX tahun 2012 nih guys, manual transmission. Ini di open di 77 juta rupiah. Yang tertarik teman-teman dan estimasinya masuk nih, langsung cek di Balai Lelang Otobit guys. Oke guys, ada Accord di depan kita, keren banget nih. Langsung kita cek aja, ada Honda Accord CR2 ya, atau CR2 2400cc VTIL. Ini 2013 tahunnya, dan ini automatic transmission. Odometer di 94 ribuan, pajak matinya nanti di Januari atas nama PT. Dan ini semua kelengkapannya teman-teman langsung cek di Balai Lelang Otobit. Eksteriornya C, interiornya B, mesin terkategori masih B nih guys, di open di 260 juta. Kita langsung coba screening aja. Kemarin ada yang warna putih, sekarang yang hitam pun juga ada. Ya ini masih di 260 juta, cuman teman-teman nanti langsung cek aja di Balai Lelang Otobit. Siapa tahu harganya akan turun kalau nggak laku ya untuk event lelang berikutnya. Headlamp sudah Roji multi reflektor ya, keren banget di sini. Chrome-nya masih tegas banget di bagian grillnya. Ada side corner parkir di depannya. Velg nih masih OEM dari bawaan Hondanya. Sayang di bagian sebelah kiri depan sudah baret-baret, dan dop velgnya sudah nggak ada. Bannya kondisinya masih kurang lebih di 70-80%. Ini masih oke banget, bannya bawaannya Michelin. Lalu untuk di bagian nut-nutnya ini masih cukup presisi, dan kondisi catnya ini masih cukup baik ya, masih cukup oke. Hanya berdebu aja, sudah lama kejemur nih guys. Nah kalau kita cek di bagian sisi belakangnya, stop lamp masih cukup baik. Ada 4 titik sensor parkir di bagian belakang. Defogger pastinya untuk kaca belakangnya. Stop lamp masih oke, dan ini kondisinya butuh dicuci poles lagi karena warna hitam, jadi baret-baret kecilnya kelihatan banget ya, atau baret-baret rambutnya. Lanjut sisi sebelah kanan dari belakang, ini agak sedikit kurang presisi ya, nut bumper dan quarternya ini agak kurang presisi, dan ini mungkin harus dicek lagi, tapi nggak terlalu mengganggu ya, minor banget. Dan ada sedikit baretan-baretan rambut aja, sisanya ini kotor karena debu guys, dan kondisinya sih masih cukup oke kalau udah dicuci poles ya. Ini atas nama PT, dan ini pasti ex operasional dari kelas-kelasnya direksi ya. Nih kita langsung cek di bagian interiornya. Wah ini agak keren sih, sporty banget ya. Wood panelnya warna kayu gelap seperti ini. Lalu door trimnya sudah dilapisi kulit keseluruhan, soft touch semua. Ini adalah di bagian joknya kulit ya, trim bawaan pabrik agak premium leather, tapi agak kusam, butuh disalon lagi. Di bagian konsol tengah sudah wood panel juga. Ini adalah bagian setir dan juga dari layout cluster meternya. Sudah ada aircon juga dan beberapa fitur lainnya. Ini adalah layout dari dashboardnya, dan kondisinya di plafon juga masih bersih. Nah kalau kita cek nih guys, kondisi di bagian jok belakang juga masih oke. Jadi di bagian interior sih masih cukup baik sih kalau menurut gue ya, oke banget nih guys. Nah nih teman-teman yang nyari mobil premium, di depan kita ada Honda Accord nih guys, CR2 ya, atau CR2 2400cc VTIL tahun 2013. Di open di harga 260 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Otobit guys.
Oke, ada Camry guys, dan ini ada lagi nih Camry-nya. Kita langsung coba cek aja dulu. Di depan kita nih ada Toyota Camry tipe V 2500 cc tahun 2014, automatic transmission dengan odometer di 72 ribuan. Pajak mati di September 2021. Ya ini sayang udah mati ya. Eksteriornya C, interior C, mesin terkategorinya di B nih guys, masih oke. Di open di 215 juta rupiah. Coba kita screening. Di bagian headlamp, fog lamp ini masih cukup oke ya. Garnish chrome di bagian grill dan juga di bagian fog lamp masih oke. Velg masih OEM dari bawaan Toyotanya dengan kondisi bannya kurang lebih ya sekitar 50-60%. Ada beberapa lecet-lecet pemakaian di bagian lips bumper dan juga sedikit di bagian fendernya. Sisanya ke belakang nih, catnya hanya butuh dicuci poles lagi. Banyak baret-baret rambut ya, tapi masih cukup presisi untuk di bagian nut-nutnya sampai ke belakang. Lanjut kita cek di bagian sisi belakangnya. Camry ini masih oke, stop lampnya ada 4 titik sensor parkir di bagian belakang, defogger pastinya untuk kaca belakangnya. Lalu untuk di bagian bumper bawah sebelah kirinya dan ke sebelah kanannya nih guys, ini sudah ada baretan-baretan kasar. Jadi harus butuh di repaint lagi dan di repair body lagi nih guys untuk di bagian bumper aja sih. Nah kita cek di sisi bagian sebelah kanan dari mobil ini masih terkategori cukup oke ya, cukup presisi dan masih tampak cukup mewah juga sih. Ini hanya kotor debu aja, coba kita intip di bagian interior. Oke guys, bagian interior joknya sudah warna krem seperti itu, agak sedikit kusam aja, hanya butuh di salon. Sudah ada wood panelnya di bagian konsol tengah dan juga armrest di bagian door trimnya, cukup oke sih kalau menurut gua. Ini adalah bagian setir, sudah ada wood panelnya juga dilapisi dengan kulit. Head unit bawaan pabrikannya sudah double din dan kondisi dashboard, plafon masih cukup oke. Interiornya masih cukup istimewa kalau menurut gua nih guys. Oke nih, buat teman-teman yang nyari Camry, di depan kita ada Toyota Camry V 2500 cc 2014 nih guys, automatic transmission. Di open di 215 juta rupiah. Jadi teman-teman langsung cek aja. Oke guys, jadi sekian aja nih untuk informasi yang bisa gue berikan dari Balai Lelang Otobit pada siang hari ini. Semoga informasinya bisa menjadi informasi yang menarik dan informatif nih buat teman-teman semua. Jangan lupa dicek di deskripsi video gue ini, ada informasi menyeluruh lagi tentang Balai Lelang Otobit. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikToknya Dozo21 biar teman-teman selalu mendapatkan informasi feeds harian terbaru dari Dozo21. Akhir kata, jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video ini dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.